Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jambi 28 TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Talk and Coffee bersama saya Rico Vino. Pada kesempatan hari ini sudah hadir narasumber yang sangat spesial dan istimewa, satu-satunya Sri Kandi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ada Kak Loli Suhenti. Selamat datang Kakak. Terima kasih, selamat kenal juga. Sehat-sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kak sampai di Jambi? Apa kesannya begitu sampai di Jambi? Jambi ini salah satu provinsi yang saya sulit sekali datangi saat saya ada dalam pekerjaan yang lalu. Sehingga ini kali pertama saya datang ke baru Jambi. Pertama kali di Jambi. Wah, kalau begitu harus makan jagung bakar dan minum es tebu. Nah, itu kita cari nanti setelah ini ya. Supaya nanti bisa balik lagi ke Jambi. Oh. Jadi betul ini Kak Loli, satu-satunya keterwakilan perempuan pimpinan Bawaslu RI. Iya, saat ini memang saya satu dari 5 pimpinan Bawaslu RI. Cerita sedikit dong, gimana sih kesannya jadi satu-satunya perempuan di antara sekian pimpinan Bawaslu pusat gitu. Dalam candaan kami biasanya, wah karena satu-satunya paling cantik nih. Dikira orang mungkin saya happy dengan itu. Tapi sebenarnya enggak. Saya akan lebih senang kalau ada 1 atau 2 perempuan lagi yang ada di Bawaslu RI. Ya, ada yang menemani begitu ya? Iya, diskusinya mungkin akan TikToknya lebih seru gitu ya. Tapi ternyata pilihan yang hari ini dihadirkan adalah memang hanya 1, saya aja. Jadi pemirsa Jambi 28 TV dimanapun Anda berada, Kak Loli ini beliau mengawali karir yang sangat luar biasa. Aktivis sejak di kampus Kak ya? Betul. Kemudian pasca kampus juga tetap menjadi aktivis di beberapa organisasi. Bahkan beliau ini sebelum menjabat sebagai salah satu komisioner Bawaslu Republik Indonesia, memang sebelumnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kak ya? Betul, saya di sangat Jawa luar Barat. biasa. Ini bisa jadi contoh nih bagi kaum perempuan di luar sana. Inspirasi, sangat-sangat menginspirasi karena hanya 1 gitu. Kak Loli, kita ini kan ngomongin pemilu nih, pemilu 2024. Jadi mungkin pemirsa Jambi 28 TV di luar sana juga penasaran dengan pemilu 2024 ini. Ngomong-ngomong memang jadi pemilu 2024 itu. Mau jadi apa mau enggak nih? Ya jadi dong, harapannya jadi. Iya. KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu, sehingga kami ini dalam bekerja tentu menjalankan undang-undang. Nah, undang-undang hari ini memerintahkan kita akan pemilu di 2024, begitupun pilkada. Sehingga ya ini proses yang kami siapkan. Saat ini kami sedang menyiapkan di internal supaya nanti bisa lebih baik melakukan kerja pengawasan di 2024. Sekaligus juga kami sedang memperkuat barisan eksternal supaya akan makin banyak masyarakat yang terlibat melakukan pengawasan secara mandiri di daerah dekat mereka. Nah, jadi memang karena dulu kemarin-kemarin kan ada isu-isu yang jadi bola liar di masyarakat itu akan ada penundaan pemilu. Jadi sekarang sudah terang nih, udah jelas. Karena Kak Loli sudah terangkan bahwa jadi itu pemilu 2024. Jadi pemilu kita akan lakukan 14 Februari, pilkadanya akan dilakukan 27 November 2024. Ngomong-ngomong, Kakak ini kan menaungi divisi pencegahan komunikasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Cerita sedikit dong, sebenarnya di divisi itu apa sih yang dikerjakan, yang jadi tugasnya? Iya, divisi ini kalau periode Bawaslu kemarin itu namanya divisi pengawasan. Divisi pengawasan. Nah, seiring dengan kebutuhan refleksi atas perjalanan kemarin, lalu kebutuhan untuk menghadapi pemilu 2024, kami kemudian mengubah penamaan divisi sehingga namanya menjadi divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Karena sebaik-baiknya upaya pencegahan itu lebih utama untuk memastikan tidak ada pelanggaran baik prosedur maupun hasil dalam pemilu kita. Nah, jadi kenapa divisi ini ada? Karena sesungguhnya seperti yang sering kita dengar, mencegah itu lebih baik dari mengobati, betul. Mencegah itu lebih baik daripada harus menindak orang. Itu pula yang menjadi semangatnya Bawaslu. Kalau partai politik peserta pemilu ataupun calon perseorangan tidak melakukan pelanggaran karena kita bisa cegah, tentu ini akan bagus buat kualitas demokrasi kan.
Jadi itu. Betul. Jadi intinya kalau di divisi pencegahan itu ya nanti segala kegiatan yang bersifat mencegah itulah yang akan dikerjakan oleh. Betul, mencegah siapapun orang untuk melakukan pelanggaran baik secara prosedural, karena pemilu ini harus benar dan tepat secara prosedur, lalu bisa dipertanggungjawabkan secara hasil. Nah, karena ujungnya nanti adalah memilih pemimpin-pemimpin terbaik negeri ini kan, sehingga kualitas kepemiluan kita akan sangat dipengaruhi seberapa kuat kita melakukan pencegahan, melibatkan masyarakat di dalamnya, lalu informasi ke publik itu terang benderang. Nah, seringkali kan publik tidak mau berpartisipasi bukan karena nggak mau, tapi karena infonya nggak nyampe. Tidak tahu, sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, 2024 besok pemilu itu, ini kan pemirsa Jambi 28 TV ini mungkin banyak juga yang belum tahu. Itu ada kegiatan pemilihan apa saja di tahun 2024 itu Kak? Nah, ini sebetulnya kalau orang menganggap pemilu dan pilkada 2024 itu kesannya masih jauh. Masih jauh, ya betul. Tapi sesungguhnya udah dekat. Ya, ini udah 2022 kan. Karena misalnya untuk pemilu yang akan kita lakukan 14 Februari, maka tahapan itu akan berlangsung 14 Juni tahun ini. Besok bulan depan itu sudah mulai berarti ya? Tanggal 14 tahapan sudah mulai, penetapan jadwal, peraturan KPU dibuat, termasuk sebetulnya proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Itu sudah berjalan di tahun ini. Sudah mulai tahun ini. Sudah mulai tahun ini. Lalu di tahun 2023 nanti akan ada lagi mulai proses daftar pemilih tetap yang itu berhubungan sama pemilih ya. Nah, itu akan maraton terus sampai waktu pelaksanaan hari-hanya tiba. Jadi pemirsa di luar sana harus sudah mulai mengikuti informasi-informasi kepemiluan, pengawasan kepemiluan itu dari sekarang. Supaya update ya perkembangannya. Nah, yang terdekat yang pemirsa perlu tahu adalah misalnya nanti KPU akan melakukan rekrutmen jajaran ad hoc. Misalnya nanti penyelenggara di tingkatan kecamatan, kelurahan desa, mereka akan siapkan termasuk nanti petugas yang ada di TPS. Begitupun kami di Bawaslu di tahun ini. Maka Bawaslu tentu akan sangat senang semakin banyak publik yang mau mendaftarkan diri jadi pengawas TPS, lalu pengawas kelurahan desa. Jadi bertambah partisipasi masyarakat. Kalau orang daftar Bawaslu banyak, kami senang. Oh, malah senang ya? Senang, karena itu berarti animo publik untuk menjaga demokrasi kita kuat luar biasa. Jadi ikutin aja. September, Agustus, September, Oktober itu adalah masa-masa rekrutmen kami lakukan untuk jajaran ad hoc. Pantengin aja akun media sosial Bawaslu Provinsi Jambi supaya teman-teman bisa ikutan. Supaya bisa update terus perkembangan. Nah, pemilu 2024 itu kan nggak kayak pemilu 2019 tuh Kak. Kalau 2019 kan serentaknya hanya pemilihan presiden dan legislatif. Gitu. Tetapi di pemilu 2024 itu kan akan memilih juga kepala daerah. Dah artinya bertambah juga dong tugas Bawaslu gitu. Nah, kami pengen tahu deh apa sih sebenarnya tantangan, karena ini bertambah tugas nih gitu. Tentu bertambah juga tantangan Bawaslu menghandle pesta demokrasi yang besok akan dihelat 2024 ini. Saya bicara dua hal positif dan hal yang menjadi tantangan. Hal positifnya adalah undang-undang pemilu dan pilkada kita masih pakai yang sama. Masih yang sama ya? Masih Undang-Undang 7 2017 untuk pemilunya, kita masih pakai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah 2016 untuk pemilihan kepala daerahnya. Kemudian karena itu lalu bagi jajaran Bawaslu yang saat ini existing di Bawaslu, regulasi yang tidak berubah ini membuat kami tidak terlalu keteteran soal memahami aturan main. Kira-kira begitu. Karena pakai aturan yang lama begitu. Aturannya lama, kami punya pengalaman di pemilu dan pilkada sebelumnya, sehingga untuk mitigasi resiko semestinya sudah bisa jauh-jauh hari kami lakukan dengan baik. Tetapi tantangannya adalah karena memang kemarin 2019 5 kotak suara, Bang Vino bingung nggak nyoblosnya? 5 kotak suara. Ada kotak presiden, ada kotak legislatif DPR RI ya kan, ada provinsi. 5 kertas suara. Publik yang nggak biasa pegang terbalik-balik itu pas masukkan. Balik-balik kan? Iya betul. Bingung lah. Nah sekarang itu terjadi di 2 Februari 5 kotak suaranya. Nanti untuk pemilihan kepala daerah tergantung calonnya. Tantangan 2024 adalah karena ini pertama kalinya kita lakukan pemilu dan pilkada itu di tahun yang sama. Tahun yang sama. Meski undang-undangnya berbeda, tahun pelaksanaannya sama.
Apa resikonya? Resikonya adalah irisan tahapan antara tahapan pemilu dan pilkada itu ada yang beririsan, dan itu di saat-saat padat, saat-saat krusial. Hampir berbarengan gitu ya? Berbarengan, maka di satu sisi kami harus menggunakan cara pandang Undang-Undang 7, di sisi lain kamu harus menggunakan cara pandang Undang-Undang 10. Jadi betul. memang padahal itu nggak sama. Yeah. Jadi antara Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan masih ada beberapa yang dia nggak sinkron. Nah, cara kami melihat menggunakan undang-undang tepat itu menjadi tantangan satu. Mensinkronkan. Itu baru dari sisi aturan normatifnya, belum lagi di tahap pelaksanaannya berarti. Betul. Nah, itu tantangan pertama tuh. Tantangan kedua adalah sebenarnya ketika saya diskusi dengan masyarakat anti fitnah Indonesia, Mafindo, itu data yang menunjukkan bahwa nanti 2024 60% pemilih kita ini adalah pemilih muda, pemilih generasi Z. Mereka inilah yang nanti akan bisa membolak-balikan situasi di 2024. Demokrasi kita akan maju, baik, buruk atau tidak, tergantung sentuhan jari atau tekanan jari sahabat-sahabat muda. Dari pemilih pemula terutama. Hoax sangat potensial untuk terjadi. Cara melawan hoax hanya satu, kita menyebarkan informasi yang benar. Nah, jadi 60% pemilih muda ini kalau bisa dikelola dengan baik, diberikan edukasi dengan baik, merekalah yang akan menjadi pejuang-pejuang melawan konten-konten hoax. Karena melalui kecanggihan jari mereka kan. Teknologi. Nah, jadi itu tantangan kedua, bagaimana kita mengantisipasi pelanggaran yang itu berbasiskan digitalisasi. Nah, tantangan yang ketiga sebenarnya adalah soal situasi yang permisif ya pasca kita COVID. Oh iya, betul, kan? Situasi pandemi. Tapi kan udah pernah diuji coba kemarin di Pilkada 2020. Betul, tapi kemudian dari sisi money politik kemudian menjadi sangat permisif masyarakat. Memang situasi ini sulit. Maka kemudian Bawaslu memilih tidak menyalahkan masyarakat. Yang Bawaslu pilih ke depan adalah memastikan menggandeng peserta pemilu, baik itu partai maupun perseorangan, untuk tampil di depan. Mereka punya tanggung jawab untuk memastikan tradisi budaya politik yang dibangun itu sehat, tidak saling bunuh, tidak saling sebarkan politik. Nah, mereka menjadi garda terdepan melakukan edukasi. Nah, ini yang sekarang jadi strategi. Fokusnya bukan menyalahkan masa lalu dalam situasi pandemi kemarin, tapi lebih ke alternatif baru nih, apa nih yang bisa dimanfaatkan potensi dari Gen Z atau generasi muda atau generasi milenial ini gitu kan. Nah, ini Kak, kita kan juga terbentur. Jadi bayangan saya juga, mungkin juga pemirsa Jambi 28 TV ini, ketika pilkada juga diserentakkan ini kan akan melibatkan banyak orang ini. Partisipasinya gitu. Nah, tentu potensi pelanggaran tadi ya, pelanggaran pemilu ini kan cukup besar gitu. Kalau kita lihat data di 2019 itu kan yang terdata di Bawaslu itu hampir 16.000 pelanggaran, baik itu administrasi, etik dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk divisi pencegahan ini Kak di Bawaslu, apa rencana strategisnya memetakan potensi-potensi pelanggaran di pemilu tahun 2024 ini? Pertama, kami akan melakukan upgrade terhadap indeks kerawanan pemilu maupun indeks kerawanan pilkada. Ini adalah mitigasi resiko yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang itu membahayakan baik itu pelaksanaan maupun kualitas demokrasi kita. Maka IKP ini menjadi salah satu cara yang dilakukan Bawaslu untuk mengambil data di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, sehingga nanti yang namanya indeks kerawanan itu tidak bicara soal skala nasional, tidak bicara soal skala Jakarta saja, tetapi sesungguhnya seluruh secara nasional gitu ya, akan menjadi potret bagi indeks kerawanan di seluruh peta Indonesia ya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya IKP ini kemudian menjadi rujukan kementerian lembaga yang lain, termasuk teman-teman kepolisian, ketika mereka ingin melakukan analisa terhadap situasi. Itu yang pertama, IKP akan kita upgrade sesuai dengan situasi kekinian. Terus yang kedua adalah berkenaan dengan strateginya mengedepankan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan kami. Jadi masyarakat didorong untuk berada di depan, berpartisipasi gitu. Masyarakat itu kalau kemarin partisipasi masyarakat dilihat dari orang datang ke TPS, maka itulah partisipasi masyarakat. Ya kan? Milih
Udah pernah nyoblos? Iya. Nah, itu disebut partisipasi pemilih. Partisipasi. Itu yang angkanya di KPU muncul 72%, sekian Iya, gitu ya. betul. Nah, bagi Bawaslu kami harus lebih maju lagi. Orang, publik itu partisipasi dilihat tidak sekedar datang ke TPS, tapi harus dipastikan publik ini ikut mengawal supaya suaranya nggak disalahgunakan. Mengawasi juga begitu. Iya, melalui apa? Ya melalui TPS di tempat Betul. dia memilih. Iya, nah, iya. kami ini kan secara personil terbatas ya. Betul. Bawaslu Provinsi Jambi juga kita hanya 5, lalu di tingkatan kabupaten kota ada yang 5, ada yang 3. Di tingkat kecamatan kami hanya punya 3. Ditambah beban pilkada ini Iya. yang gabung juga ya. Betul, kelurahan desa 1, Betul. PTPS 1, sehingga tangan dan kaki kami terbatas. Tapi kami selalu percaya tangan dan kaki publik itu tidak berbatas. Iya, Nah, iya. makanya untuk 2024 kami tentu berharap pemirsa di Jambi 28 ini akan ikut sama-sama nih berpartisipasi mengawal. Menemukan dugaan pelanggaran, laporkan ke Bawaslu. Ya, itu bentuk salah satu partisipasinya. Itu, ya kan? Iya. Laporkan ke Bawaslu, jangan diam aja atau jangan main hakim sendiri. Karena yang bisa menindak itu hanya Bawaslu. Bawaslu yang punya Jadi kewenangan begitu untuk nemu melakukan ini, penindakan. Bang Vino menemukan, laporkan kepada Bawaslu terdekat. Iya. Mereka lah yang nanti akan melihat apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Kalau terjadi maka kami wajib melakukan proses berikutnya melalui penindakan. Nah ini Kak, tadi kan Kakak udah bicara tuh peran kontribusi milenial dan Gen Z termasuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan. Nah ini karena peserta pemilu ini juga tidak lepas dari parpol nih Kak, partai politik. Apa nih rencana Bawaslu berkaitan dengan parpol ini atau edukasi ke parpol nih, ataukah apa yang bisa menarik bagian parpol untuk terlibat dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu ini? Iya, jadi partai politik bagi kami adalah stakeholder utama dalam kepemiluan selain masyarakat. Selain masyarakat, betul. Karena itu lalu partai ini bukan sekedar menjadi pihak yang kami awasi, tetapi partai harus tampil di depan sebagai pihak yang mengedukasi publik dengan informasi yang benar. Betul. Apa cara yang kami lakukan? Tentu kami membangun komunikasi politik yang baik dengan teman-teman partai politik. Toh kami meyakini tidak ada partai politik itu yang akan abai terhadap pelanggaran yang dilakukan partai kompetitornya. Nah, sehingga mereka akan saling mengawasi. Nah, itu akan keren sekali. Karena begitu ada pelanggaran, misalnya soal netralitas ASN, mereka akan secara aktif, partai yang tidak melaporkan. Nah, ini tuh menjadi baik buat kualitas kita. Kalau ini memang bisa dilaksanakan dengan komitmen partai politik, tentu memang pemilu 2024 akan jauh menjadi lebih sehat. Iya. Kalau Li, sayang sekali kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih sekali sudah hadir di acara Talk and Coffee. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang lebih panjang lagi. Dan pemirsa Jambi 28 TV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan acara Talk and Coffee. Saya Rico Vino undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.